Assalamualaikum semuanya, apa kabar dan selamat bertemu kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat tas serut kecil yang sangat mudah ini. Tas serut ini dibuat dalam bentuk 2 dalam 1. Tali serutnya bisa ditarik dari depan untuk mendapatkan model seperti ini. Yang kedua, tali serut juga dapat ditarik dari belakang untuk mendapatkan model yang seperti ini. Tas serut kecil ini sangat cantik dan pengerjaannya juga sangat mudah dan sangat cepat. Sekarang mari kita mengerjakannya. Tas serut kecil ini dibuat menggunakan benang milk cotton berukuran 4 ply dan jarum rajut yang berukuran 3,50 mm daripada tulip. Pertama, buatlah slip knot. Kemudian, buat 18 tambah 2 rantai. Jadi, rantai dasar ini berjumlah 20. Delapan belas rantai dasar telah selesai. Setelah itu, buat 2 rantai tambahan. Kemudian, letaklah penanda rajut pada rantai yang terakhir. Setelah itu, buat 1 SC pada rantai yang kedua setelah jarum. Kemudian, buat 1 SC di setiap lubang rantai hinggalah pada lubang rantai kedua setelah slip knot. Jadi, selain daripada rantai yang pertama setelah slip knot, semua rantai ini hendaklah diisi dengan 1 SC. Ini adalah rantai ketiga setelah slip knot. Ini adalah rantai kedua setelah slip knot. Setelah membuat SC pada lubang rantai yang ini, letak penanda rajut di atasnya. Setelah itu, pada lubang rantai yang pertama setelah slip knot, isilah dengan 3 SC. Setelah membuat 3 SC, buat 1 SC di setiap lubang rantai berikutnya. Ini adalah lubang kedua sebelum penanda rajut, 1 SC. Ini adalah lubang pertama sebelum penanda rajut, buat 1 SC. Kemudian, letak penanda rajut di atasnya. Setelah itu, pada lubang yang terdapat penanda rajut yang berwarna pink ini, isilah dengan 3 SC.
Jangan lupa untuk membuka penanda rajutnya. Ini adalah SC yang kedua dan ini adalah SC yang ketiga. Setelah itu, buatlah slip stitch di atas SC yang pertama. Jadi, jumlah SC pada putaran ini adalah 42. Ini adalah dasar yang pertama. Kemudian, saya teruskan membuat dasar yang kedua. Saya mulai dengan satu rantai. Kemudian, lubang pertama ini hendaklah diisi dengan 2 SC. Setelah itu, letak satu penanda rajut pada lubang yang ini, lubang sebelum kita membuat 2 SC, karena lubang ini tidak akan diisi dengan SC. Lalu, buat 1 SC pada setiap lubang berikutnya, sehinggalah sampai pada penanda rajut yang diletak sebelumnya. Ketika sampai di sini, buatlah 2 SC di dalam satu lubang pada 3 lubang berikut ini. 1, 2, 3. Pertama, buka penanda rajut terlebih dahulu. Kemudian, buat 2 SC. Buat 1 SC pada satu lubang berikutnya. Kemudian, 2 SC pada satu lubang berikutnya. Diikuti oleh 1 SC pada satu lubang berikutnya. Terakhir, buat 2 SC di satu lubang berikutnya. Setelah itu, buat 1 SC di setiap lubang berikutnya sehingga sampai pada penanda rajut. Buka penanda rajut terlebih dahulu. Setelah itu, buat 2 SC. Satu SC pada satu lubang berikutnya. Dua SC pada satu lubang berikutnya. Kemudian, 1 SC pada satu lubang berikutnya. Ini adalah lubang yang terakhir. Di tempat kita meletakkan tanda rajut ini tidak diisi dengan 1 SC. Buka penanda rajut ini, kemudian buat slip stitch pada SC yang pertama. Di putaran ini, jumlah SC semuanya adalah 48. Beginilah bentuk alas pouch ini. Setelah itu saya akan membuat pola utama, mulai dengan 4 rantai, 3 darinya mewakili 1 DC. Buat 1 DC pada lubang di sebelah 3 rantai ini. Lompati 2 lubang berikutnya, kemudian buat 1 DC pada 1 lubang berikutnya.
satu rantai dan 1 DC di lubang yang sama. Ulangi, lompati 2 lubang. Pada lubang berikutnya buat 1 DC, diikuti dengan 1 rantai dan 1 DC di lubang yang sama. Lompati 2 lubang lagi. Pada lubang yang ketiga buat 1 DC, 1 rantai, 1 DC di lubang yang sama. Ulangilah pola ini untuk menyelesaikan putaran ini. Sekarang saya berada di akhir putaran ini. Lompati 2 lubang, buat 1 DC pada 1 lubang berikutnya, 1 rantai, dan 1 DC. Ini adalah pasangan DC yang terakhir, terdapat 2 lubang di sini. Lompati kedua lubang ini dan buat slip stitch pada rantai ketiga dari 4 rantai ini. 3 dari 4 rantai ini mewakili 1 DC, jadi slip stitch adalah dibuat pada rantai yang ketiga. Beginilah bentuk pola pouch ini. Sekarang saya akan melanjutkan ke putaran kedua. Sebelumnya buat 1 tambahan slip stitch pada lubang besar ini, diikuti dengan 4 rantai. 3 dari 4 rantai ini mewakili 1 DC dan rantai keempat mewakili rantai biasa. Buat 1 DC di lubang yang sama. Seterusnya buat 1 DC pada lubang berikutnya, 1 rantai dan 1 DC. Kemudian pada lubang berikutnya atau di atas pola sebelumnya buat 1 DC, 1 rantai, dan 1 DC. Ulangi lagi. Di atas pola sebelumnya buat 1 DC, 1 rantai, dan 1 DC. Ulangilah pola ini untuk menyelesaikan putaran kedua ini. Sekarang saya berada di akhir putaran kedua. 1 DC di lubang besar ini diikuti 1 rantai, kemudian 1 DC di lubang yang sama. Setelah itu, buat 1 slip stitch pada lubang rantai yang ketiga. Kemudian 1 slip stitch tambahan di lubang besar berikutnya. Beginilah bentuk pola yang digunakan untuk membuat pouch ini. Pola ini berkelipatan 3. Ulangilah pola ini pada putaran-putaran berikutnya sehingga mendapatkan ketinggian yang diinginkan. Setelah mendapatkan ketinggian yang saya inginkan, yaitu saya membuat 9 putaran untuk pola utama. Sekarang saya akan mengerjakan akhirannya. Saya telah membuat 1 slip stitch, buat 1 rantai, setelah itu buat 1 SC di setiap lubang, 1 SC di atas DC sebelumnya, 1 SC di atas DC sebelumnya, 1 SC di lubang besar. Ulangilah pola ini untuk menyelesaikan putaran pertama akhiran ini. Ini adalah SC yang terakhir. Kemudian buat slip stitch pada SC yang pertama. Setelah itu
buat satu rantai. Sekarang saya akan membuat akhiran untuk putaran kedua atau putaran kedua akhiran daripada pouch ini. Putaran kedua ini dibuat menggunakan SC secara mundur, yaitu masukkan jarum ke lubang sebelumnya, ambil benangnya dan selesaikan. Ulangilah pola ini untuk menyelesaikan akhiran kedua ini. Setelah selesai, lalu potong benangnya. Setelah itu, gunakan jarum tapestri untuk membawa ujung benang ini ke dalam, lalu sembunyikan. Setelah itu, potonglah sisa benang ini. Saya telah menyiapkan tali serut yang bermotif daun, dihiasi dengan sebuah manik kayu. Sekarang saya akan menjahit tali serut ini pada pouch, dimulai pada posisi paling tengah. Saya menggunakan jarum tapestri yang agak besar. Manik kayu ini digunakan sebagai penahan tali serut, jadi tali serut yang sebelah kanan ini saya masukkan ke dalam manik kayu. Setelah itu saya akan menjahitnya ke bagian belakang daun ini. Agak sulit untuk menjahit sisa benang ini karena jarum yang saya gunakan agak besar. Sekarang saya menggunakan jarum yang lebih kecil. Jadi sisa tali ini saya akan jahit kembali ke dalam daun.
Setelah selesai, sekarang potonglah sisa benang ini. Beginilah bentuknya. Inilah fungsi manik kayu ini, yaitu menahan tali serut saat kita menarik ujungnya. Begini bentuk pouch yang telah selesai. Begini cara mengunci pouch dari depan, yaitu dengan menarik daunnya dan menolak manik kayu ke atas. Ini versi pertama. Kemudian tali serut ini juga dapat ditarik dari belakang, yaitu dengan menurunkan manik kayu ini tepat ke atas motif daun seperti ini. Baiklah semuanya, beginilah bentuk pouch yang saya buat untuk tutorial kali ini dan saya harap Anda menyukainya. Selamat merajut dan sampai ketemu lagi pada video seterusnya.